Pertama, diri kita pribadi. Kenapa? Kebersihan sebagian daripada iman.
mencegah dari terus meningkatkan kesehatan terus meningkatkan citra diri. Maksudnya apa tuh? Ayo, meningkatkan citra diri maksudnya apa tuh? Ada yang paham? Ada yang tahu? Ada yang tahu maksudnya citra diri? Membuat antum lebih pede. Contoh misalnya, teman kita di kelas, adik-adik terutama SMP. SMP ini biasanya sudah mulai BB, benar nggak? BB, tahu BB? Tahu BB? BB bau badan. Ya, nah inilah biasanya habis olahraga kita tahu sendiri tuh bagaimana tuh, ya bau badan kita sudah mulai menyengat. Kalau kita tahu menjaga diri kita, insya Allah kita akan membuat teman kita nyaman. Selain apa tadi? Meningkatkan kesehatan juga, nah. Jadi manfaat kebersihan itu banyak bagi diri kita. Selanjutnya manfaat untuk lingkungan. Apa saja di situ? Meningkatkan kualitas makhluk hidup yang lain. Maksudnya apa? Ayo. Maksudnya apa? Meningkatkan kualitas makhluk hidup yang lain. Maksudnya apa? Ayo. Ada yang tahu? Meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas makhluk hidup. Ya. Jadi selain untuk diri kita, ketika kita menjaga kebersihan lingkungan, manfaatnya untuk kita bersama. Ya, nyaman nggak kira-kira kalau seandainya antum mendapatkan kelas itu yang kotor? Kenapa enggaknya? Ya, tapi satu konsep kita belajar, benar nggak? Ya kan, bakal terganggu. Fokus dulu. Apalagi kalau ada bau-baunya, yakin lah. Kalau sudah seperti itu, sejati tidak akan pernah fokus kita. Ya, makanya kualitas kita ketika kita berada di kelas yang nyaman, yang bersih, insya Allah, ya pembelajaran kita mungkin lebih semangat lagi, lebih nyaman lagi, lebih enak lagi. Makanya kita harus mengetahui selain manfaat untuk diri kita, juga ada manfaat untuk lingkungan. Selanjutnya, kalau seandainya nih, misal kita contoh asip. Di kiri asip ada batur, di kanan hasib ada Fahmi. Hasib setiap hari itu datang dengan dalam keadaan bersih, rapi, wangi, enak. Kira-kira ngepek nggak sama sebelahnya? Kira-kira, coba ngepek nggak? Kalau sebelahnya misalnya batur, datang ke sekolah berantakan, bau kulo. Kira-kira dekat hasib yang bersih kayak gitu nyaman nggak batur? Pasti dia nggak nyaman. Kan enak badan saya dibersihkan hasibnya, harum, wangi, dia rapi. Nah, makanya dia akan ngepek ada hidupnya dengan orang lain. Makanya nah, intinya adalah kebersihan itu ada pada diri sendiri dulu. Ada yang mau berbicara? Bagaimana cara menjaga kebersihan diri sendiri? Selain mandi, apa aja? Diri sendiri. Masa nggak tahu? Ayo, cuci tangan. Ada lagi? Pakai parfum. Apa lagi? Ini yang nggak berbicara ini berarti kotor bersih. Ya, yang tidak mandi. Langsung kan? Masa kok? Pakai pijakan dulu. Apa lagi? Menggunakan baju rapi, potong kuku, apa lagi? Ayo, ya, jangan sebutkan semua itu betul. Ya, jaga kebersihan diri sendiri melibatkan serangkaian praktikannya yang mencakup aspek apa? Kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan sekitar. Kebersihan tubuh dari sudah disebutkan oleh teman-teman. Potong kuku,
mandi segala macam, pakaian rapi, masuk juga, ya. Dan lingkungan sekitar yang tadi. Silakan next, ya. Selanjutnya, lagi. Nah, ini yang kita sebutkan tadi next saja, ya. Ketika kita menjaga kebersihan tubuh, yang kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan apa? Kesehatan pada diri kita. Ketika kita menjaga kebersihan pakaian, yang kita dapat apa? Kenyamanan bagi teman kita. Nah, sekarang ketika kita menjaga lingkungan bersih, apa yang kita dapatkan? Tenangnya dalam belajar, semangatnya kita dalam belajar, ya kan? Kalau seandainya, ya, masuk SMP IT, di gerbang nampak sampah numpuk. Sampai depan masuk lagi ke kelas, di kelas nengok ada air bertumpah, busuk. Kira-kira dia ada atur apa namanya belajar kalau dalam kondisi kayak gitu? Pasti enggak, berat kita, ya. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita membersihkan hal tersebut? Oke, kita fokus ke dalam kelas kita. Ya, oke. Bagaimana cara melakukan jaga kebersihannya? Nyapu, ngepel lagi. Mau buang sampah rasanya cukup nggak kira-kira? Padahal tempatnya apa lagi? Mengumpulkan sampah ada lagi? Kita fokus pada kelas kita dulu deh, ya. Supaya kita sadar. Merapikan meja juga termasuk. Ada lagi? Apa? Membersihkan laci, mengelap kaca. Ada lagi? Membersihkan papan tulis. Ada lagi? Mengelap meja. Semua yang aku sebutkan itu adalah benar. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana praktek? Sudah kita praktekkan belum itu? Hah? Sebagian mungkin sudah, tapi sebagian besar juga mungkin belum kita praktekkan. Karena kenapa? Karena kita lihat masih banyak, kalau yang dicontohkan masih banyak sampah di kelas kita. Kelas kita masih belum bersih. Nah, coba ada yang mau baca, siapa yang mau baca yang orang ini? Bantu silakan. Oke, ketika kita, ya, bisa jadi kalau seandainya ada teman kita di kelas ini misalnya, ya, dia datang dalam keadaan sehat, tiba-tiba dia sakit sorenya. Karena apa? Karena lingkungan. Bisa jadi, nah, kita nggak tahu, ya. Nah, ketika kita menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, maka efeknya ke siapa? Ke kita inilah, ke diri kita inilah, ke kita semua. Makanya, ya, kelas itu anggaplah sebagai rumah kalian. Kita perkecil lagi, anggaplah sebagai kamar kalian. Kita pada punya kamar tuh. Bagaimana seandainya aku masuk kamar kalian masih berantakan, kira-kira nyaman nggak? Enggak, kita menjaga kebersihan bersama, ya, maka akan tercipta yang namanya tempat yang nyaman bagi kita semua. Nah, kita meyakini adanya Tuhan yang maha melihat tadi. Apa tadi maha melihat? Allah maha melihat. Jadi ketika kita ini melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah perilaku yang tidak baik, seperti membuang sampah, kita sadar dulu bahwasanya ada Allah yang melihat. Ya, dimanapun, walaupun teman anda nggak lihat, ustaz saudanya nggak lihat, tapi Allah maha melihat. Tuhan memiliki pengetahuan, pengawasan dan perhatian yang tak terbatas. Semua orang, bukan misalnya Abdal aja, bukan, ya, semuanya kita diawasi, ya, tanpa terkecuali. Makanya kita harus
menimbulkan rasa bahwasanya Allah itu sering melihat kita, mengawasi kita, apapun tindakan kita baik atau buruk tetap Allah mengetahui. Nah, Allah yang maha menyaksikan. Apa yang telah ada yang bisa baca? Dan dia bersaing Al-Qurannya dulu dong, Al-Qurannya dulu dibaca dong. Wa ma'akum aina tunggu Allah bima ta'maluna sayasir. Artinya dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau kita sadar, efeknya akan banyak. Bukan saja pada kebersihan, pada yang lain juga. Ya, tidak sedikit kita dapat informasi ada yang kehilangan snacknya. Ya, tidak sedikit kita mendapat informasi jatah snacknya sudah habis dimakan orang lain. Ya, tidak sedikit kita mendapatkan informasi bahwasanya pulpennya hilang. Ya, entah kemana ada yang mampir segala macam. Hal-hal tersebut tidak akan terjadi kalau kita apa? Sadar bahwasanya siapa? Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Hal itu tidak akan terjadi, tapi akan terus terjadi kalau kita merasa tidak diawasi. Ya, tadi serta menyadarkan dampak dan akibat yang kita lakukan. Ingat ya, setiap perilaku kita, tingkah laku kita, apapun yang kita kerjakan itu ada dampaknya. Ya, termasuk ketika apa tadi tidak menjaga kebersihan, dampaknya banyak. Ya, selain ketidaknyamanan, kelas kita menjadi kotor. Selanjutnya, nah, sekarang ini kita akan beri dampak juga kepada teman-teman kita yang ada di sekolah ini dengan apa? Ya, ayo kita ajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, baik sekarang Ustaz minta 3 kelompok ini, ya, 3 kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Sekarang ada yang bawa laptop? Cuma 1 orang yang bawa. Ah, betul, siapa lagi yang bawa? Satu ada lagi ya, satu lagi. Ah, satu lagi. 2 orang, baik. Cukup 2 orang saja, baik, nggak apa-apa. Nanti yang kelompok sebelah sana gabung ke 2 kelompok ini ya. Kita cari gambar yang kira-kira mendukung teman kita
juga tentang PPRA, di mana kita merasa bahwasannya setiap kegiatan atau perilaku kita, baik ada buruk, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mengetahui. Yang kita sebut dengan asmaul husnanya apa tadi? Al-Basir, ya. Dengan demikian mudah-mudahan nanti kesadaran kepada kita semua, kesadaran pada diri kita semua akan kebersihan dan bisa berefek juga kepada teman-teman kita yang ada di kelas yang lain. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila terjemah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.